Panasnya saya. Haleluya. Damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan hati, pikiran. Kita Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini, di mana kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Bapak, sempurna dan cinta-Mu besar bagi kami. Oleh sebab itu sepatutnya bagi kami, untuk kami bersyukur, kami meluangkan waktu, bahkan bukan cuma meluangkan, tapi memberikan waktu untuk Engkau Tuhan, atas kebaikan yang sudah Engkau limpahkan bagi kami. Bapa, kami mau meninggikan, membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian, penyembahan kami di dalam ibadah pagi ini. Bapa, urapi setiap kami, lawat setiap kami, jamah hati kami, jamah pikiran kami ya Tuhan, dan pegang tangan kami. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang melayani, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan urapi jemaat-Mu semua, kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, ikat kami dalam kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami membawa hati kami Tuhan di hadapan. Kami membawa segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami Bapa. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena bukan karena kekuatanku, pujian dan syukurku. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
Tuhan kekuatanku. kekuatanku. Ku tahu Hidupku ada berada Kau ciptakan dengan kekuatanmu, kemuliaanmu. Ku tahu Hidupku berharga di matamu. hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku Hidupku adalah penyembah. Kau cipta kemuliaan. Tuhanmu. Ku tahu Hidupku berharga di matamu. Yesus Segenap hidupku persembahkan. haleluya, Rasa ini hilang-hilang. ku tahu hidupku berharga. Takkan ku Ya, kemuliaanmu. haleluya. Ku tahu Hidupku berharga di matamu. segenap Hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. segenap Hidupku persembahkan. ini hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus, yang harum dan yang karena ini adalah ibadah, ini adalah persembahan yang kami membawa segenap hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Bapa. Karena kami tahu hidup kami adalah untuk penyembahan, untuk menyembah Engkau Tuhan.
Oleh sebab itu kami mau belajar untuk menguasai diri. Supaya dalam perkataan, tindakan, keputusan, pikiran, dan apapun yang ada di dalam diri kami, itu adalah bukti bahwa kami mempersembahkannya bagimu. Kami mau belajar untuk berkata-kata yang bijak dengan hikmat-Mu dalam pimpinanmu ya Roh Kudus. Karena kami persembahkan setiap kalimat, setiap kata-kata, setiap pujian, apapun yang keluar dari mulut kami, keluar dari perbendaharaan hati kami, pikiran kami. Biarlah kiranya selaras, satu tujuan, satu arah. Dan kami tidak ada yang kami tutupi, semuanya transparan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ini hati kami, ini pikiran kami ya Bapa. Ini jiwa kami, ini roh kami, ini tubuh kami. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Engkau dapati kami. Belum bisa melakukannya. Tuhan tolong dan mampukan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Dia sangat baik. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari kita pujikan ini dengan semangat. Dari hati kita semua, kita pujikan. Yo, kita bertepuk tangan bersama-sama. Mana yang ada yang di-unmute? Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Dia dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Hati dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Ya, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik dan anugerahnya selama-lamanya. Mari kita pujikan lebih semangat lagi. Unmute. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan
selamanya kekal, selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. selama-lamanya. Amin. Selama Lamanya. Amin. Haleluya. Selama-lamanya amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberikan waktu dan tempat untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Siapa yang mau menyaksikannya? Mari. Oh, siapa yang mau menyaksikannya? Mari. Ada waktu. Ruangnya disiapkan. Ada? Oke. Ini ya, saya bersaksinya beberapa waktu saya sibuk tuh di Messenger ya. Saya yaitu kembali lagi seperti yang dulu-dulu di awal tahun yang saya saksikan. Seringkali Tuhan kasih penglihatan, kasih suara atau ditampilkan gitu ya, wajahnya seseorang gitu. Entah itu di jemaat kita di Tiongkok, entah itu yang di Indonesia, entah itu yang di Amerika atau di negara manapun. Ketika Tuhan, kenapa sih ya wajah orang ini terus yang muncul gitu. Sampai mandi aja wajah orang ini. Pria itu. Sampai saya berenung gini. Hai Tuhan. Bahaya. Mau muncul di wajah. Firman-Mu bilang memikir terus ya tuntut dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Akhirnya apa yang terjadi? Merenung. Enggak cerita itu sama Bapak Gembala. Enggak cerita, tapi merenung. Bapak, apa yang terjadi? Apa yang harus kulakukan? Kenapa wajah pria nongol? Ini kan, Wah. aduh, kan karena nonton Waringin itu kontrakan rempong, jadinya cemana pula ini Namburu. Aduh nantulang, kenapa kok wajah cowok gitu? Saya nggak tahu dia itu sudah menikah, tapi dia dekat sekali dulu dengan saya, itu sangat dekat, kemana-mana bareng gitu ya kan. Tahu-tahu, oh, I know gitu. Tuhan, kau tahu ya. Aku tahu Tuhan apa maksudmu. Suruh berdoa kan. Tapi berdoa untuk apa? Ya udahlah, kan nggak tahu pergumulan di sana. Chatting baik-baik aja. Saya berdoa. Bahkan di kamar mandi berdoa saya. Bapak, wajah yang paling nongol ini kubawa ke dalam tangan-Mu, kuserahkan hidupnya. Apapun yang dipergumulkannya, Engkau Tuhan, Sang Pemberi jawaban, dan pemilik jalan keluar. Oleh sebab itu hamba memberkatinya. Doanya kakak tahu kan? Dengan limpah-limpah kebaikan. Ini sudah ini doa yang udah rasanya mencakup semuanya. Kalau didetailkan kan satu persatu apa gitu, jadinya langsung diborong. Berawal dari kakak suka doa yang hemat gitu tadi loh. Bapa, berkati si A ini dengan berlimpah-limpah kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu untuknya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa berhari-hari. Ditambah lagi dengan beberapa
muncul wajah perempuan. Ini perempuan. Ini laki, ini perempuan. Oh, berarti ini daftar-daftar yang didoakan. Saya percaya dari antara kita semua pasti Tuhan kasih loh kepekaan seperti itu. Mari ya yang sudah diberikan kepekaan sama Tuhan, seperti yang saya alami, mari jangan dablek, jangan diabaikan, karena itu tugas dari Tuhan. Ketika kita mengingat wajah seseorang, bahkan orang yang menurut kita nggak penting gitu, nggak ada dalam hidup kita kontribusinya, bahkan orang yang lama nggak terhubung dengan kita, apa namanya, bahkan nggak nyambung gitu dengan kita. Tapi kalau Tuhan kasih ingat ada wajahnya gitu ya di hati, di pikiran kita, kita kok melihat terus kok mengingat, berarti itu tanda bahwa kita disuruh berdoa untuk orang itu. Kalau dari kalian, Tuhan kasih kesempatan seperti yang saya rasakan ini, mengingat seseorang, duduk dan langsung lipat kedua tangan berdoa untuk dia. Berkati, doakan apapun permasalahan. Kan kita nggak tahu masalahnya apa. Dan kuasa dari doa itu dahsyat sekali. Luar biasa. Amin. Ingat yang dulu saya bilang, saya juga hanya chatting-chattingan aja, tapi setiap kali ada wajahnya nongol, saya langsung duduk berdoa. Tahu, yang mau bunuh diri, baygonnya berapa botol waktu itu. Saya menyaksikannya bahwa obat nyamuk itu ya, baygon ya, yang mau disemprot-semprot itu, dibuang berapa jerigen gitu ya, liter-liter yang besar-besar itu, dibuang ke kloset itu dengan video call dengan saya. Saya sampai, Tuhan, hasil apa? Doa. Ada kuasa di dalam doa. Dan saya percaya ketika saya berdoa, saya nggak tahu kalau beliau itu dalam kesesakan beban berat yang segitu hebatnya sampai mau bunuh diri. Tapi saya berdoa dan saya menangis. Saya nggak tahu saya menangis untuk apa. Kenapa saya menangis? Tapi saya sampai berdoa itu sampai sesak saya nangis. Tuhan, aku memberkati anakmu ini Tuhan. Hamba memberkati di dalam nama Yesus. Sampai tengking-tengking tapi nggak tahu yang ditengking itu apa. Hasilnya apa yang terjadi? Nggak jadi bunuh diri, baygonnya dibuang ke kloset. Banyak anaknya juga mau mau diajak masal gitu loh. Mujizat Tuhan terjadi. Dan kali ini berapa orang kemarin yang saya bilang sama Mama Nina, itu juga malah sudah dipotong orang nadinya di rumah sendirian. Kalaupun meninggal, pasti berhari-hari sudah busuk baru ketahuan. Karena apa? Sendiri dalam kesepian. Melalui doa saya percaya. Karena ada yang mau mendoakannya, salah satunya saya. Tahu yang terjadi? Tuhan kirimkan anak kecil. Orang di luar negeri pantang masuk ke halaman orang. Itu kena pidana. Anak kecil ini brosot itu apa ya? Kok brosot? Apa namanya? Pagar, dia lewat dari sela-sela kecil karena anak kecil ya. Jadi itu bisa. Akhirnya apa? Masuk dari sela kecil aja. Pagar itu kok puji Tuhan rusak gitu ya. Kayu gitu, dia masuk itu merosot dari situ, masuk ke dalam. Dia teriak karena lihat orang darahnya berceceran. Anak usia 4 tahun. Teriak histeris, wah gitu anak kecil. Mama papanya tahu suara tapi mana anaknya dicari. Akhirnya lompat dari gerbang itu, papahnya ambil itu anak. Lihat ke dalam kaca, itu udah berdarah baru aja. Jadi pas anak itu masuk, pas kejadian dipotong urat saraf nadinya ini ya. Dan puji Tuhan melalui anak kecil itu yang Tuhan kirim, papanya datang dan akhirnya kaca itu dipecahkan, orang itu diambil, dibawa langsung dengan mobil pribadi tetangga itu ke rumah sakit.
Kalau nunggu ambulan udah mati pasti. Secepatnya ditangani, pas baru aja dipotong, pas dipotong ininya. Kalau nggak pas di detik-detik, pas di mana urat nadinya dipotong, orang itu datang, anak kecil itu teriak pas secara bersamaan. Hitungannya hanya detik, dekat rumah sakit. Dan kalau sudah hitungan menitnya seberapa gitu, katanya 5 menit aja itu nggak bisa. 5 menit aja karena parah ininya, dipotong, bener-bener dipotong. Jadi 5 menit aja gitu nggak bisa kata dokter. Tuhan menolong tepat, itulah. Kita nggak ngerti kenapa wajah itu ditampilkan gitu ya, di muka kakak nih. Di muka saya kok kenapa sampai ke belakang, sampai masak apapun loh. Sampai masak pun saya bisa menangis, Tuhan. Aku nggak tahu apa yang dirasakan anakmu ini. Tuhan tolong anakmu ini dalam nama Yesus. Jadi perang dalam nama Yesus. Mandi pun juga wajah dia tengking lagi kakak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Betapa namanya penuh dengan kuasa. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Karena apa? Mau merespon, mau berdoa. Itu loh. Mari semuanya. Jangan ada yang dablek gitu ya. Dablek itu apa? Mengeraskan hati. Ketika ingat siapapun, tiba-tiba Tuhan taruh di hati kalian. Di mata diizinkan melihat. Langsung ambil sikap doa. Doakan orang itu. Siapapun itu. Sekalipun mungkin orangnya nyebelin. Gitu ya, bikin enak sekalipun. Berdoa, bereskan hati di hadapan Tuhan, langsung berdoa. Ini buktinya. Buktinya bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Banyak kali. Dan tentang anak pang juga saya berdoa. Hati merindukan itu kuat sekali dalam waktu-waktu terakhir, berapa minggu terakhir ini. Dan kemarin yang lalu ya, kami ketemu. Tuhan berikan kerinduan dulu. Gini loh, apapun yang kita rindukan itu kalau dari Tuhan itu karena memang Tuhan mau memberikannya, makanya kerinduan itu diberikan ke hati kita. Jadi kalau kita mau menyerahkan keinginan kita di hadapan Tuhan, Tuhan, aku nggak mau apa-apa selain Engkau. Oleh sebab itu ku berikan rasa mau, keinginanku di dalam diriku, nih Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu. Maka ketika kita menyerahkan segala keinginan kita, kedagingan, keinginan dalam jiwa, keinginan apapun yang ada di dalam diri kita, maka yang terjadi apa? Ketika hati Tuhan yang mengingini, nah rasa itulah yang Tuhan taruh ke hati kita, akhirnya apa? Kita mengingini karena hatinya Tuhan yang mengingini, akhirnya klop. Kakak merindukan anak pang. Karena apa? Tuhan mau mempertemukan kami dengan anak-anak pang. Maka kerinduan hatinya Tuhan sudah ditaruh dulu di dalam hati kita. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ketemu anak pang, nangis kakak langsung menahan Tuhan. Terima kasih, itu hatimu, ini hatimu Tuhan. Saya menyambut mereka. Akhirnya minta Facebooknya, mana WA-mu, mana saya kan nggak hafal nomor ini. Mana HP-mu, ini Facebook saya, add ya. Saya add dengan tangan saya, tolong di inbox nomormu. Dan puji Tuhan nyambung, dan itulah. Mari kita meminta hatinya Tuhan yang ada di dalam hati kita, pikirannya Tuhan yang ada di dalam pikiran kita, maka apapun yang kita lakukan semua sesuai dengan maunya Tuhan. Termasuk kerinduan adik, kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, maka jadilah kehendak Tuhan. Haleluya. Ini kesaksian dari saya, ada yang mau nyambung? Oke ya. Puji Tuhan, Clara sehat. Semua berlalu. Makin seger wajahnya, kesehatannya makin dipulihkan. Ini kesaksian dari Clara ya. Haleluya. Oke. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita siapkan hati. Yuk kita
bagaikan bejana siap dibentuk. Nah ini kita kan bejana. Haleluya. Mari bersama-sama unmute bagi yang memungkinkan. Yang memungkinkan di unmute kita memuji bersama-sama ya. Yuk. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu. Berapa kuasa di bahar selalu jadikan inilah hidupku di tanganmu untuk inilah hidupku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibantu demikian hidupku di tanganmu. apa Kuasa Roh-Mu di bawah selalu jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Nah hidupku bentuklah seluruh kehendak-Mu segala sepertimu disempurnakan selalu
Pakailah kami ya Bapa, sesuai dengan rencanamu. Kami mau sepertimu ya Yesus, yang disempurnakan. Bawalah kami ya Bapa kepada kesempurnaan, lebih dari yang kami tahu. Engkau bawa kami, inilah hidup kami. Haleluya. Kami mau jadi alat dalam rumah-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami bawa hanya bagi-Mu. Bentuk kami menjadi bejana yang indah. Bawa kami, urapi kami ya Bapa. Baharui hidup kami ya Yesus. Dalam keseharian kami mau ya Tuhan, dalam pembaruan akal dan budi, dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sempurnalah sebab Bapa di surga yang sempurna. Itu kata firman-Mu yang harus kami tahu, dan kami mau ya Tuhan. Yes Lord, kami mau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Yesus, sembah Raja yang kekal, Raja yang besar dan agung, Raja yang bijaksana, mulia, perkasa. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Syukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. 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 Ya Yesus. Ya Yesus. Amin. 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 Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Bagi siapa yang mau melakukan sesuai dengan firman-Mu, ia adalah anak-anak-Mu, anak-anak yang Engkau kenal dan yang Engkau kasihi. Terima kasih ya Bapa. Secara daging kami lemah, tapi roh kami penurut. Bapa, kami persembahkan tubuh kami dalam kedagingan dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu.
Dan kami persembahkan tubuh kami, kedagingan kami Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami mau menyalibkan kedagingan kami ya Bapa, untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Berkaryalah, berbicaralah melalui hamba-Mu. Ambil alih semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sudah siap ya jemaat Tuhan? Rahasia Tuhan. Yang disampaikan ke kita semua nggak pernah berhenti sampai akhir kehidupan. Sampai Yesus datang nanti kembali. Seperti biasa, sesuai kesepakatan dan etika dalam beribadah, bila memungkinkan, tolong ditampilkan supaya saya tahu saya sedang berhadapan dengan wanita yang gagah perkasa. Halo? Cek, cek. Ya. Semoga jemaat Tuhan bisa fokus dengar firman, karena ini sangat berharga bagi Anda dan saya. Ya. Ada, saya lihat asbesnya itu apa itu? Asbes firman nanti masuk surga ya. Isi sedang tidur. Oh, enggak, dia main dia. Oke, masih. Oke, Clara. Bagaimana Clara? Siap? Siap. Oh, ini Mama Sisi nih. Fitri, Feby, Santi, Mama Sisi. Saya tidak melihat wajah kalian dari tadi. Sungguh merindukan, tapi apalah daya karena pencetan ada di sana. Kalau tak dipencet open video, maka saya tak bisa menatap Anda. Kalau jemaat bisa lebih dengarnya gamblang, satu pakai headset, kedua pakai Bluetooth, itu lebih gamblang suaranya. Oke, Foni. Foni lagi butuh mertuanya, handphonenya untuk dipakai. Oke, baik jemaat Tuhan. Kita mau tahu tentang apa yang dimaksudkan Alkitab mengenai hati. Oke. Jemaat pasti semua memiliki hati. Ya kan? Semua di sini punya hati atau enggak punya hati ada di sini? Semua punya hati ya? Iya, semua punya hati.
Kenapa saya katakan semua punya hati? Satu, bisa hidup sampai hari ini. Itu karena punya hati. Dua, kenapa dibilang punya hati? Karena sudah punya suami. Karena yang berhubungan dengan suami itu pasti apa? Ada keterlibatan sarangeo kan? Keterlibatan hati kan? Atau bukan keterlibatan hati? Keterlibatan dompet, Kak. Oh ya. Atau keterlibatan diajak jalan-jalan. Makanya sarangeo. Semuanya pasti terlibat dengan hati, ya. Baik. Siapa di sini pernah mendengar istilah dasar tak punya perasaan, dasar nggak punya hati? Kalian pernah dengar nggak itu? Angkat tangan saja. Kalian pernah dengar? Pernah. Oke, pernah kan? Kalau orang sering bilang dasar kamu nggak punya hati kamu, itu ungkapan apa? Marah. Marah. Oke, marah karena apa? Ayo, marah karena apa dulu? Dasar kamu nggak punya hati. Karena Marah karena apa? sesuatu. Sesuatunya apa? Jangan kabur. Ayo, sesuatunya biar jelas. Ayo. Ayo. Ayo yang punya pengalaman. Clara itu punya pengalaman. Apalagi Mama Nina pengalamannya gede soal perasaan hati. Mama Nina, ayo jawab siapa? Biasanya kalau ungkapan itu Marah ungkapan karena nindas marah, kan? orang. Tapi marah karena apa? Oh, marah karena nindas orang. Oke, satu. Itu ungkapan dari hatinya si Sally. Lalu lah. Apa? Kami dasar nggak punya hati. Apa itu? Nggak punya perasaan. Ayo coba. Sakit hati. Mama Nina apa? Kesel. Sakit hati. Gara-gara apa dulu? Kan harus jelas. Gak dihargai. Nggak dihargai. Disakiti. Clara itu Disakiti. Ngapain? Misalkan diduakan cintanya. Jelas dong. Ayo. Gak dihargai punya aku. Kalau Clara itu dialaminya karena nggak dihargai. Aku nggak dihargai. Dasar nggak punya hati. Gitu. Ayo, Kesel. Manina, pengalamanmu apa? Karena apa? Kan ada penyebabnya. Oh, Dasar nggak punya hati. marah. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya karena Sampai lempar piring, pecah gitu kan. Apa yang membuat marah itu apa? Kesel, jengkel itu apa? Dasar nggak punya hati. Apa? karena nggak sesuai dengan hati. Mana ya ngomongnya ya? Enggak apa ada kita masih bingung apa ya? Belum jelas gitu loh. Lampunya masih nyala. Ya kan? Pling, tapi belum ada awan-awan putih di atas kepala itu loh. Belum jelas apa? Pasti semua kita pernah jengkel. Ayo. Ini saya mau tanya sama siapa ini yang videonya harus nampak. Kita tanya sama siapa ini? Sebi, Pipi juga saya mau tanya. Marah Ayo, karena ayo. apa? Karena nggak sesuai dengan Yang hati. kami Mama Nina apa? Mungkin apa itu?
Dasar nggak punya perasaan. Masa uang belanja cuma 20 yuan 1 minggu. Nggak punya hati suamiku. Nggak pengertian suamiku ini. Udah bete di rumah ini. Nggak pernah diajak jalan-jalan. Giliran dibilang, sayang, kita ke mall rekreasi. Apa itu rekreasi? Kok nggak ngerti rekreasi? Gitu. Apa? Nggak paham. Loh, berarti nggak ini ya. Ayo, Suara apa kakak pengalamanmu? putus-putus. Kalau kita ngomong Cek. suaranya kalah. Iya, suara kakak putus-putus. Ini udah. Sudah. Cek. Clear. Udah. Nggak ada suaranya, Pak Pendeta. Yang membuat Nggak ada suaranya. Nggak ada. Nggak Belum. ada. Belum. Coba di restart. Nggak ada suaranya. Hati. Jawabannya hati. Iya, jadi ini karena bicara soal hati. Jadi soal hati, jadi mungkin dia apa namanya ya, sensitif. Wah, kan gitu. Santi, coba kasih pengalamanmu. Pernah kamu alami loh, yang selama ini membuatmu jengkel. Santi ngamuk-ngamuk ya kan. Wah, aqua dilempar gitu loh, isi galon mungkin itu kan. Besi-besi diangkat, dilempari, jengkel hatinya sama suaminya kan. Sapu patah-patah gitu kan. Dasar suamiku ini nggak punya hati, nggak punya perasaan, nggak punya pengertian. Lalu saya Santi ngamuk. Ayo Santi cerita. Gara-gara apa Santi? Wah ini Santi sembunyi ini. Wah nggak fair ini. Waduh. Gara-gara Coba hati. gara-gara hati kan. Nah ini penting sekali kita hari ini dengar firman Tuhan tentang jaga hati. Oke. Saya buat gambar. Sengaja itu gambarnya itu di dalam sebuah kotak. Oke, coba lihat di dalam sebuah kotak. Ya, kotak ya. Dijaga, dibungkus. Nah, supaya hatinya nggak pergi kemana-mana. Nah, ini dia, oke? Supaya hatinya nggak pergi kemana-mana. Dijaga, masuk dalam kotak. Nah, oke. Nah, ini sengaja memang saya buat begini gambarnya. Jadi karena punya arti. Tidak sembarang. Kak Beni kok buat itu yo? Di packagingnya kok gambar hati. Kenapa dikasih kotak? Gitu kan. Iya. Karena hatinya saya dan hatinya Kak Ririn itu hati kami berdua pasti kami bungkus. Milik kami berdua. Sewaktu-waktu kami buka, kami ambil, kami berikan satu dengan yang lainnya. Cie-cie. Hati cie. Oke. Oke ya. Baik. Jadi hati kalian masih ada nggak sekarang ini? Di tubuh kalian atau di diri kalian? Ada lah. Oh, ada. Oke, baik. Ada ya. Jangan sampai diambil orang, tapi tetap dijaga. Dikasih sesuai kebutuhannya. Oke? Baik. Diberi sesuai kebutuhan. Tidak boleh lebih. Sesuai kebutuhan. Ya. Baik. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang hati. Jagalah hati. Oke.
Ada lagu saudara kita Muslim, begini lagunya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube. Jagalah hati, Jangan kau Janganlah nodai. kau hati, jaga hati, janganlah Jangan kau kau, kunodai. jangan kau Ah, kotori Hati. segala hati antara hidup hidup ini. ini. Antara itu cahaya kan. Nah, jadi perlu dijaga. Ternyata Alkitab membahas tentang hati di sini penting. Ya, hati di sini Alkitab bilang bukan hati yang ada di anatomi tubuh, ya, organ-organ tubuh. Ternyata bicara tentang hati di sini bicara tentang kiasan. Tapi memang ada hubungannya dengan organ tubuh kita. Tapi yang dibahas di sini yang berhubungan dengan di dalam hati itu, bukan yang hati organ tubuh. Karena kalau bicara tentang hati organ tubuh itu bicara tentang fungsinya, arti hati itu apa secara organ tubuh, ya. Pokoknya jemaat yang hadir hari ini ada 8 juta orang, 8.000 orang hadir hari ini. Nah, Anda bersyukur sekali hari ini hadir. Anda mendengar tentang jagalah hati. Ya. Kalau secara anatomi tubuh, organ-organ tubuh jemaat Tuhan, hati itu ternyata, ini saya lihat ya, ternyata pengertian hati itu organ yang sangat penting, yang sangat vital. Oh, hati adalah organ yang sangat vital, organ tubuh kita. Jangan main-main dengan hati. Wow, jangan main-main ya. Kenapa sering dipermainkan hati? Orang pasti terluka di sana. Orang pasti benci. Orang pasti dendam karena Pak Gem. Hati Pak Gem. wah, ini Di ayam. Nah, ini dia. Dikasih Ini hati, guys. benar-benar bukan hati, organ tubuh ayam. Nah, tapi kalau secara perasaan, kejiwaan, psikologi, kalau makan hati itu artinya apa? Kalau Mama Nina tadi kan makan hati, benar-benar makan hati, organnya. Tapi kalau makan hati, aku Orang. sering makan hati loh sama dia itu. Mengkonsumsi. Enggak, Makan secara, omongan. oh iya, apa itu, Gak? Biasanya itu apa? Makan hati aku sama orang itu. Itu secara psikologi, kejiwaan itu artinya berarti Sakit apa? hati. Sakit Ya. hati. Aduh. Nah, itu. Nah, ini Alkitab hari ini jagalah hati, maksudnya secara tadi itu kiasan yang terdapat di dalam hati. Apa aja yang terdapat dalam hati. Nah, tapi secara anatomi tubuh, hati sangat penting bagi kita, vital. Ada nggak orang penyakit kanker hati? Ada. Mati orangnya. Ada yang sehat kalau mujizat. Vital sekali. Ya, jangan main-main dengan hati makanya. Jangan main-main dengan hatimu dan hatiku. Ayo sama-sama kita bilang. Ayo di-unmute. Ya, ikuti saya. Jangan main-main dengan hati. 1, 2, 3. Jangan main-main dengan hati. Oke, sekali lagi. Tambahmu. Jangan main-main dengan hatimu. 1, 2, 3. Jangan main-main dengan Jangan main-main dengan hatimu. Nah, sekarang ganti mu-nya jadi ku. Jangan ya, jangan main-main dengan hatiku. 1, 2, 3 ya. Jangan Jangan main-main dengan hatiku. Nah, jangan main-main. Nah, ini ingat itu ya. Ya. Kata lain dari hati siapa tahu? Adalah Lidah. kok lidah? Lidah. Ya lidah hati. Live, Lisa, live, lisan. live. bahasa Inggrisnya ke apa? Bukan. Liver berarti
Loh, Kayak relasi. kata lain dari hati, liver, berarti disambungkan Nggak tahu. liver. Liver, Oh, dokterannya liver kalau hati. Makanya dibilang kanker hati atau liver. Nah, itu sangat vital itu. Penting sekali. Alkitab ini luar biasa perlu dibahas tentang hati. Ternyata karena hati itu sangat penting. Banyak orang mempermainkan hati. Saat kalian pernah ke rumah sakit jiwa enggak? Belum pernah. Main-main, bukan masuk ke dalam rumah Masuk wangi. nggak pernah kok, lewat misal jalan itu lewat. Oh iya. Oh cuma lewat. Masuk Hmm. kunjungan gitu nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Apalagi nginep, nggak mungkin. Ngapain nginep di rumah sakit jiwa? Iya kan? Nah, saya pernah masuk ke rumah sakit jiwa. Waktu itu kunjungan dan pelayanan. Nah, isi di rumah sakit jiwa itu lucu-lucu dan unik-unik. Mereka itu bicara sendiri gitu kan. Ngomong-ngomong sendiri. Ada yang ngomong begini, kamu sakiti aku. Kamu telah melukai aku. Sana kamu, sana. Padahal nggak ada yang diajak ngomong. Kurang ajar kamu. Kamu terlalu. Kamu mengkhianatiku. Sana. Saya bisa dapat gambaran. Oh, ini orang masuk ke rumah sakit jiwa. Urusan cinta, hati, cinta, perasaan. perasaan. Jangan main hati. Kemarin tahu nggak apa yang terjadi? Mau bunuh diri yang di lantai 100? Ingat yang cerita kesaksian kami? Itu urusan hati. Urusan hatinya begini. Aku tidak membutuhkanmu lagi, katanya sama suaminya. Ternyata itu pesan dari mertuanya. Dikirim ke suaminya ini. Jadi pesan dari mertuanya berarti orang tua dari perempuan, istrinya. Aku tidak mau lagi dengan kamu. Hanya masalah perkataan loh. Sampai mau bunuh diri. Jangan main hati. Jangan mainkan dia, permainkan dia. Ya, aku juga punya teman sampai udah meninggal dulu waktu SMK. Dia gantung diri gara-gara cowoknya itu selingkuh. Aduh Tuhan. Padahal SMK ya baru ya. Kelas itu kami lagi magang. Dia satu magang tempat sama kerja aku. Dia nggak kerja, nggak tahu rupanya dia mau bunuh diri. Sempat dia pesan sama kawanku kan mau bunuh diri. Kami cegah lah. Kami bilang jangan. Nggak tahu masih nekat aja gitu bah. Soalnya kawan dah nyampaikan itu dia udah gantung diri gitu. Oh, betapa mirisnya ya. Aduh. Itulah miris sekali kita melihatnya kayak gitu. Makanya hati ini sangat penting kita dengar. Anda bersyukur hari ini bisa datang untuk mendengarkan tentang hati. Oh, aduh, bener loh. Tahu nggak fungsi hati itu? Satu, menyaring racun-racun dalam tubuh. Itu hati itu. Kenapa kita sehat? Racun-racun dari makanan, udara, dan sebagainya. Itu hati yang menyaring. Supaya racun-racun tidak masuk. Tuhan itu keren ya. Keren loh. Kalau nggak ada hati, beracun semua tubuh kita. Kalau udah beracun, udah. Tinggal siap-siap aja kita innalillahi wa internasional. Kita akan pergi ke rumah Bapa. Iya kan? Iya. Pasti innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tuhan itu luar biasa. Tuhan ciptakan organ tubuh hati menyaring racun. Kedua, ternyata hati itu memproduksi protein dalam tubuh. Keren ya. Protein. Wah, luar biasa loh. Itu. Coba kalau tak ada hati Tuhan buat. Wah. Kita nggak ada protein dalam tubuh ini. Racun dalam tubuh kita bertumpuk-tumpuk.
Nah, kalau secara kiasannya Tuhan Yesus bilang jagalah hati, firman Tuhan bilang jagalah hati. Kalau secara kiasan siapa mengerti? Kalau dihubungkan dengan secara anatomi organ tubuh tadi yang saya jelaskan. Ayo, sudah paham? Dihubungkan aja. Siapa paham? Bisa mengerti? Kalau belum saya lanjut. Nah, kalau kita hubungkan secara kiasan firman Tuhan, hati itu ternyata, luar biasa Tuhan. Oh, ketiga, fungsi hati. Itu ternyata menyimpan nutrisi-nutrisi. Kalau nutrisi itu berarti sesuatu yang menguntungkan bagi tubuh kita. Wow, keren sekali Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa firman Tuhan. Coba bayangkan. Berarti secara kiasan, secara rohani, kenapa Tuhan mengatakan jaga hati? Supaya racun-racun dari luar, input-input dari luar, masukan-masukan dari luar, kita bisa Saring. filter, bisa kita saring. Makanya jangan kita langsung, saya katakan kemarin, udah berapa kali, ojo langsung percaya sama orang. Kalau Anda digosipi, difitnah, dijelek-jelekkan, biarin aja, jangan mudah sakit hati. Makanya fungsi organ tubuh itu, hati adalah untuk menyaring racun-racun dalam tubuh Anda. Kalau secara kiasan, secara rohaninya, jangan kita biarkan racun-racun dari luar, input-input, masukan-masukan masuk dalam kehidupanmu. Bisa merusak kejiwaanmu. Oke? Mengerikan. Sampai gara-gara cinta, kata Clara tadi. Padahal belum menikah. Masih pacaran lagi. Jadi aja belum lagi ikatan cincin kok. Belum suami istri udah gantung diri. Padahal banyak cowok di dunia ini. Udah terlanjur. Udah dia berikan semuanya. Sekalipun. Ya kan ngapain? Nah itulah fakta. Gara-gara hati. Saya kaget jemaat Tuhan. Waktu saya tanya sama teman saya dulu waktu dia tugas akhirnya di kuliah. Itu ditempatkan di KUA ya. Untuk perceraian itu terjadi. Nah di kantor itu jadi dicek data-data tiap tahunnya selalu bertambah, tidak pernah berkurang jumlah perceraian. Ditanya rata-rata soal urusan hati. Bahaya hati ini kalau dipermainkan. Jangan main-main. Tuhan luar biasa. Yuk sama-sama kita mau menjaga hati kita ya. Masukkan dalam kardus. Kardus rohani. Simpan baik-baik. Dalam berangkas. Hatinya Clara cukup untuk suami. Hatinya Sally cukup untuk suami bicara tentang kepemilikan. Untuk soal apa? Kepemilikan atau sah suami istri. Oke. Hati kami milik jemaat juga enggak? Iya. Milik jemaat juga. Perasaan kami, hati kami, semua milik jemaat juga. Tapi kan ada penempatannya. Khusus untuk jemaat, hati ini ada. Untuk pasangan hidup ada, berbeda. Nah, ini yang perlu kita
ketahui jemaat Tuhan. Jangan salah menempatkan. Hati dengan anak berbeda penempatannya dengan hati terhadap pasangan. Hati terhadap pasangan dengan hati terhadap mertua dan orang tua berbeda. Jangan samakan. Kamu pilih orang tuamu atau aku? Ini udah menikah nih. Ini ada konseling sama saya dan istri. Suami istri nih, berkelahi gitu kan. Wah, gitu. Cuma nggak tahu saya lempar gelas kaca atau piring nggak tahu saya, atau teflon dipenyok-penyokin. Saya nggak tahu gitu kan. Mereka bertengkar. Tahu kan mertuanya masuk ikut campur urusan rumah tangganya. Kok orang tuamu itu loh ikut-ikutan selalu dalam rumah tangga kita. Kok dia yang ngatur-ngatur? Ayo dong sayang, ayo dong papa, ayo dong. Kamu harus berani ngambil keputusan. Papa itu udah menikah, bukan anak kecil lagi. Kenapa sih papa itu dikendalikan sama orang tua? Terus tahu jawaban suaminya? Istrinya. Ayo Pak, sekarang pilih. Aku agak nangis ini, keluar-keluar. Papa pilih aku atau orang tuamu. Nah ini. Ayo cepat ngomong. Papa pilih orang tua atau saya. Tahu dijawab suaminya apa? Ya jelas orang tua aku lah. Dia yang melahirkan aku. Ingat, mantan istri banyak. Mantan orang tua enggak ada. Itu pembelaannya. Aduh, capek deh. Mantan istri banyak, mantan orang tua banyak. Enggak ada katanya. Jemaat harus tahu menempatkan hati terhadap pasangan, hati terhadap orang tua. Berbeda posisinya. Hati terhadap anak juga berbeda. Nah ini yang sering keliru, kita harus belajar dari firman Tuhan. Keren ya, Alkitab itu hebat. Hebat. Fungsi apa tadi? Hati supaya Menyaring. Menyaring racun-racun dari luar. Racun-racun itu bisa apa? Input-input, masukan-masukan. Perkataan itu, melalui perkataan bisa, melalui mata, apa yang dilihat, melalui pendengaran, apa yang didengar dari orang. Hati-hati, saring. Enak aja kamu, mertuamu itu ngelawan kamu nggak lawan. Seli, enak aja mertuamu itu, kalau aku jambak itu, tarik itu telinganya. Ngapain kamu begitu? Hajar aja. Waduh. Terus Seli mulai hatinya mulai nggak dipakai dia. Ya kan? Nggak disaring dia. Oh, hatinya itu loh. Mulai hatinya terima, dimasukkannya semua masukan-masukan itu dari telinganya. Iya ya, benar juga ya. Enak aja aku direndahkan sama mertuaku dengan omongan itu. Wah, datanglah si Seli. Oh, dibawanya lah bunga. Cie, mama mertua, aku sayang mama mertua. Wah, disaring. Oke ya, disaring. Itu fungsi hati. Tuhan itu luar biasa loh. Kalau nggak dibuatnya organ tubuh hati kita, kita habis keracunan semua. Ayo lihat Alkitab Amsal 4 ayat 23 dulu. Hafal ini, jangan sampai nggak dihafal. Ini pendek sekali ayatnya. Harus dihafal. Tadi saya tanya tentang lagu-lagu apa, jagalah hati. Semuanya mereka tahu ternyata. Janganlah kau sakiti, apalagi Mama Nina, lentera hati katanya. Wih, luar biasa ya. Lanjut Kak Relasi, lanjut dia nyanyi.
Oh iya tuh. Wah, Amsal berapa tadi? 4 ayat 23. Ayo baca Seli. Ini karena Seli ini kalau datang macam-macam orang sama dia, wah itu apinya langsung menyala-nyala di ini. Tapi Jina bisa Jina sorry maaf. Tapi masih bisa diarahkan. Ya kan? Cuma dia orangnya memang wah, ada yang nggak beres menurut dia, nggak bener. Langsung dia bawa Trisula. Kalau dilihatnya Mama Nina langsung bawa golok dia. Kalau dilihat nggak beres, nggak becus. Aduh. Ya kan? Coba dibaca Seli. Biar kita dengar bersama-sama. Yang kencang. Sebentar. Ini Ada loh. panggilan. Ini yang tampil ini loh. Di layar. Itu Alkitab. Ini loh ada tampil di layar handphone Anda. Sudah saya tampilkan. Iya, Adi juga buka nih di Alkitab. Amsal Ayo. 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Jaga hatimu dengan segala kehati-hatian. Kecermatan. Hati-hati dan cermat. 2. Hati-hati dan cermat. Kalau hati-hati berarti dia selalu cermat. Dia mengamat-ngamati hatinya beres atau tidak ini. Ya. Nah ini. Kita yang tahu hati kita sedang beres atau tidak. Betul apa betul? Betul. Kita yang tahu. Makanya saya selalu bilang sama Seli, enggak apa-apa. Mau orang itu alasannya bohong atau enggak, terserah orang itu. Ben, kata orang Jawa. Oh, kenapa enggak ibadah kemarin? Oh, aku kemarin itu loh Pak Pendeta, aku sedang begini, begitu. Kami tinggal jawab apa? Iya. Karena soal bohong atau tidak, dia tahu sendiri hatinya. Dia bisa mengamat-ngamati hatinya. Benar loh. Hati kita ini sudah melawan, menyimpang, itu kita tahu loh. Cuma kita saja yang sering mengabaikan dan atau kita sering apa? Sering tidak mengindahkan hati kita. Ya, oke. Cermati hati Anda selama ini, benar atau tidak tindakannya. Oke, tidur larut malam, tengah malam banget pun, ayo cek tujuannya apa, hatinya. Jaga hatimu demi kesehatanmu, oke? Iya, jaga hati. Oke. Kalau terlihat hati ini mulai dipengaruhi dengan hal-hal yang gak benar, jangan ya. Apalagi merusak kesehatan, jangan. Ayo sama-sama kita. Oke. Sama-sama kita berubah ya. Saya juga begitu ya. Oke. Nah, kita amati, cermati hati kita. Nah, selama ini yang suka mendengar isu-isu dari luar langsung cepat marah, jaga hatimu. Cermati. Filter dulu. Oke. Nah, ini penting jaga hati kata firman. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa itu kehidupan? Yang bermakna. Terpancarlah kehidupan kita yang bermakna. Atau sesuatu dari dalam hidup kita. Itu maksudnya mengenai hidup. Saya mau tanya, baik atau jeleknya kelakuan kita atau hidup kita itu dari mana keluarnya?
Dari hati, dari mulut. terpancarkan, keluar kan. Dari hati. Orang kenapa mulutnya bisa keluar cakap-cakap indah, kata-kata mutiara, menyenangkan, atau cakap kotor sebaliknya, yang menyakiti hati orang. Itu dari hati. Bukan dari sini. Beda loh. Ya. Alkitab nggak bilang dari sini, dari hati loh. Kalau dari sini, kenapa dari hati? Karena di hati itulah ada namanya ate, berarti ate berarti niat. Karena dari hati ada niat, muncul, timbul kemauan, kehendaknya. Oh, aku hari ini mau ngomong apa ya sama Kak Ririn? Lope, nah itu dari hati. Halo Lope, gimana kabarnya Lope? Itu dari hati. Lope. Kalau marah, Lopenya hilang. Nah, itu dari hati semua. Ayo, postingan. Terpujilah Tuhan Yesus yang menyertai kehidupanku sampai hari ini. Aku berusia 25 tahun. Semua karena anugerahnya. Itu dari hati. Tercurah melalui jempol. Tertuang ke sosmed. Itu dari hati, niat. Betul? Itu dari hati, karena di dalam hati itu ada perasaan, ada keinginan, kehendak. Itu dari hati, makanya jangan main-main dengan hati. Kalau yang di sini apa Kak fungsinya? Yang di sini itulah merencanakan, menyusun strategi itu di sini. Niat itu di sini. Strategi itu di sini. Di pikiran strategi. Bagaimana ya aku hari ini ya? Aduh. Aku kan kerja nih hari Minggu. Aduh, gimana cara mengakalinya ya? Oh, supaya aku bisa ibadah. Oh, mungkin aku perlu mencari pekerjaan yang tidak mengganggu ke ibadah. Oh, kalau enggak aku pekerjaan 8 jam. Oh, kan jam 6 kan nanti ada sesi 2. Aku mau nanti masuk ibadah. Jam 7. Oh iya ya, aku nanti masuk sore aja. Meskipun nanti lembur, gajinya kan tambah. Enggak lah, aku mau susun strategi supaya aku ibadah nanti. Di sini. Di pikiran, direncanakan. Makanya Kak Beni selalu bilang, Kak, ya saya nggak bermaksud menyinggung apapun. Aku sibuk sekali Kak. Emang lebih sibuk dari pejabat, dari Presiden Jokowi mengurus negara yang luas ini. Dia aja masih bisa meluangkan waktu untuk sholat. 5 kali malah. Jadi kalau banyak alasan itu Kak Beni jadi selalu, ya sudahlah. Karena tugas saya hanya mengasihi jemaat, mengingatkan, menyampaikan firman, itu aja. Iya kan? Niat itu di sini. Nanti Mama Nina nanti aku minta bernyanyi. Jagalah hati, janganlah kau sakiti. Jagalah hati, janganlah kau nodai. Jagalah hati, karena apa? Lentera hati. Ada cahayanya. Jangan dustai. Makanya Kak Beni selalu, Kak aku terlalu sibuk. Ya Allah, sibuk mana Pak Presiden Jokowi 5 kali lo sholat. Masih bisa lo kita, ya elah. Tapi ya udahlah. Nanti kalau saya ingatkan berulang-ulang, aduh Kak Beni kok berulang-ulang. Tersinggung, aduh kapan majunya, kapan bertumbuhnya. Kalau itu masukan yang baik, ya udah, nggak usah disaring. Oh itu baik, masukkan. Gitu loh. Aduh, luar biasa firman. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, kehati-hatian dan kecermatan. Cermati hati kita, beres apa enggak, benar atau enggak. Koreksi.
Yang punya hati itu Anda dan saya. Kita koreksi bersama-sama. Ya, Mama Sisi. Sip. Mama Sisi masih bertahan luar biasa ini. Mama Sisi mungkin juga kena cekok-cekokin juga dia mungkin. Kena suntik-suntik. Tapi Mama Sisi dia tetap kuat. Luar biasa. Ya, mantap. Wah, mantap. Benar. Berarti Mama Sisi ini dia sudah menerapkan lagu yang tadi tuh, Jagalah Hati. Headsetmu kayaknya ini ya, Sally. Tolong di mute Sally, agak bunyi cet gitu. Mungkin ya. Coba dia mute dulu. Tikus di atas tuh. Oke, udah. Nah, Saya cuma mencari kebaikan. Nah, Foni, saya cuma mencari kebaikan kata. Itu yang benar. Bukan cuma yang baik, yang benar ya. Karena yang baik belum tentu benar. Tapi kalau benar sudah tentu baik. Oke? Loh, kenapa bisa gitu? Alasannya apa? Oke, saya kasih tahu. Yang baik belum tentu benar, yang benar sudah tentu baik. Saya kasih tahu. Yang baik belum tentu benar. Begini. Ayolah Foni, berbohong demi kebaikan. Bagaimana pula itu? Berbohong demi kebaikan. Bingung saya. Bohong aja udah nggak bener. Gimana mau baik? Iya kan? Oke. Oke, baik. Itu fungsi hati. Kenapa Tuhan bilang? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa itu kehidupan? Hal-hal yang mengenai hidup. Yang baik maupun yang buruk. Itu yang keluar dari hati. Jadi perlu dicermati. Kalau mau yang baik, yang keluar dari hati, dari perbendaharaan hidupmu, berarti terimalah, saringlah yang benar itu. Masuk dalam kehidupan kita. Yang kotor-kotor dibuang. Oke, fungsi hati satu. Membuang atau menyaring racun-racun. Terus kedua tadi apa fungsi hati secara anatomi tubuh? Memproduksi protein. Ternyata hati itu Alkitab bilang juga produksi kualitas seseorang. Buah kehidupan seseorang itu dari hati. Dia memproduksi, menghasilkan buah itu dari hati. Bukan dari yang lain, itu dari hati. Kalau hati kita jahat, yakinlah pikiran kita pun jahat, jadi picik, licik. Kalau hati kita jahat, maka kelakuan kita pun jahat. Pasti, enggak bisa enggak. Karena hati ini produk yang memproduksi. Saya mau tanya, orang mau beribadah datang itu niatnya baik kan? Bagus kan? Bener kan? Itu dari mana? Kalau bukan dari hati. Sally, Clara mungkin tadi, Mama Nina, Foni, Feby, Fitri, Santi. Dia sudah ingat, oh hari ini ibadah. Itu dari hati. Oh aku nanti ibadah ya. Niat. Itu benar. Produksi dari hati. Dia yang memproduksi. Yang mengolah. Hari ini. Oh, ada jambu di depan rumah tetangga. Jambunya enak-enak pula itu. Oh, tetanggaku nggak ada di rumah. Tak rujaan, tak ambil aja, tak usah pamit. Nah, itu niat juga. Produksi. Setelah ada niatnya di hati, memproduksi ingin mencuri jambu, dia akan ambil. Hati itu memproduksi buah kelakuan. Hari ini aku ibadah. Keluarga Jemaat Kristus Overseas, dana misi. Misi itu mau menolong banyak orang. Aku mau memberi. Itu dari hati. Mau bermisi. Oh, hari ini mau persembahan. Ibadah. Persembahan lagi, persembahan lagi. Gak usah ibadah, nanti persembahan. Akhirnya dia ikut. Itu produksi hati semuanya. Jadi artinya apa?
Ya hati kita lah yang menentukan kita berkualitas atau tidak. Itu memproduksi. Siap? Oke? Ya. Mau setia atau tidak kepada pasangan hidup, itu dari hati juga kualitasnya. Ayo mari kita produksi kualitas hati yang setia. Amin. Yang amin kasih jempol. Amin. Kasih jempol. Yes. Produksi hati yang berkualitas lah kita produksi. Yang nggak berkualitas buang. Yang nggak berkualitas campakkan. Oke. Kalau hari ini mau marah, sapu mau dilempar ke suami, nanti hancur suami ya. Hancur sapu punya beli lagi, jadi keluar lagi duitnya. Terus makin marah lagi suami. Jangan, itu produksi yang nggak baik, jangan dilakukan. Iya toh? Oh, kita mulai berpikir, oh ya itu nggak berkualitas. Oh, hati-hati. Kualitas produksi hatiku hari ini kayaknya nggak beres nih. Aku cermati dulu. Oh ya, ini nggak beres. Nah, jangan Jadi akhirnya apa? Tertunda kan? Keren hati itu. Tapi kalau yang benar, jangan tunda. Walah, hari ini aku mau ibadah. Aku mau pergi. Jangan tunda. Karena apa? Itu berkualitas. Jangan tunda dia memproduksi yang berkualitas itu. Langsung kerjakan. Oke? Pertama tadi, fungsi hati menyaring racun-racun, masukan-masukan dari luar. Saring, yang nggak benar buang. Yang benar masukkan. Kedua, dia memproduksi, mengolah, menghasilkan buah. Produksilah yang benar, yang berkualitas. Hatimu. Karena itu nanti yang terpancar. Mau buruk atau tidak, itu dari hati. Percayalah. Oke? Ya. Saya begitu melihat kemarin yang saya kirim foto-foto itu yang kita support, ya kan, kita tolong. Itu dari mana? Dari hati. Waktu saya lihat orang itu cerita ke kita ke rumah, datang kita sambut dengan sukacita, gitu kan. Nah, giliran kita mau bantu dia, bayangkan jemaat kita mau bantu dia, kita nggak dijemput. Sampai kita itu nyari-nyari. Padahal yang butuh siapa? Alamatnya juga nggak diberi. Kita sudah menunggu di depan, dia nggak datang jemput. Malah cuek. Yang kita bantu kemarin. HP kita sudah diberitahu HP kita bermasalah, masih juga beliau diam. Bu, kami sudah di sini. Udah, masuk aja. Malah dibilang gitu. Loh di mananya, Bu? Nanti ketemunya di depan jalan raya. Ya elah, kalau tahu ya kan hamba Tuhan datang atau dia yang butuh kita. Aturan kita sambut kan? Oh iya, Pak Pendeta tunggu. Tunggu Pak Pendeta, nanti saya susul. Di mana Pak Pendeta sekarang? Jangankan nggak usah pendeta lah. Kalau kalian datang saudara kalian ke rumah, ke kampung, pastikan, oh ya aku jemput. Di mana kamu sekarang? Pasti gitu kan? Ini enggak, Pak Pendeta datang aja lagi ke sini. Bu, kami nggak tahu alamatnya kirim. Udahlah datang aja, nanti ketemunya kita di pasar. Bu, kami udah di depan, bukan dijemput. Tahu nggak hati ini? Yang butuh siapa? Tapi karena hati ini dijaga. Kasih lebih besar. Kita datang. Akhirnya, ya Bu, datang aja Bu. Terus nanti jaraknya sekian-sekian. Ya udah, saya jalan pelan, mata saya ke jalan raya terus. Kiri kan, lihat terus mana ibu itu. Terus sepanjang jalan. Nanti supaya jangan lewat. Oh, belum nongol kan? Belum kelihatan. Jalan terus, naik motor tuh. Bawa beras 1 karung yang 25 kilo gede. Ya kan, terus sama kardus isi macam-macam di situ. Di depan saya sampai gini saya bawa motor. Jaraknya lumayan, memang agak jalan potong. Saya jalan bayangkan, saya lihat mana ibu ini, mana? Belum ketemu.
Nah ini, jagalah hati, janganlah kau sakiti, jagalah hati, janganlah kau nodai, jagalah hati, lentera hati, jiwa ini dijaga. Oh, kalau aku bete ini sama orang jengkel, berarti produksi hatiku, produksi jengkel bete. Kalau aku ngomong di mulutku, dasar orang ini nggak tahu diri. Berarti produksi hatiku, produksi yang sedang lagi marah, lagi ngomong yang enggak. Terasa memang jemaat, terasa. Saya akui terasa. Ya elah ya yang jemput lah. Udah dibilang HP udah mati-mati. Udah bilang HP lagi darurat. Udah tahu dekat rumahnya lagi bukan dijemput. Malah disuruh datang, alamat tidak dikasih. Coba Seli, kamu disuruh pergi ke rumah orang, alamat tidak dikasih. Gimana kamu? Balik aja kayaknya. Kata jadi apa ya? Balik lagi. Kayak jadinya jalan, coba. Jadinya kita itu kayak orang yang tersesat di jalan atau kayak gentayangan gitu kan. Gentayangan di jalan. Gentayangan. Mau kemana nggak ada tujuan, alamat nggak ada. Jalan aja kan. Coba bayangkan. Apalagi bawa oleh-oleh, berkat, kita sukacita memberikannya buat dia. Coba. Tapi kata Clara tadi nggak dihargai. Dasar nggak punya hati. Dasar nggak punya perasaan. Udah mau dikirim berkat, toh kayak gitu. Nah itu dia. Tapi kita jaga hati. Oh ya udahlah, Tuhan, tugas kami memberkati dia, jemaat sukacita memberkati mereka. Kami mau jadi berkat karena jemaat sukacita menjadi berkat. Ya sudah. Saya bilang, kami bilang sama ibu ini, Bu, ini berkat dari jemaat Tuhan overseas. Oh iya, terima kasih ya bilang sama jemaat ya. Iya, maklum karena beliau lagi berat beban hidupnya. Jadi sangat bingung melakukan sesuatu. Itu kami maklumi. Namanya orang lagi kacau pikirannya. Itulah hati. Hati kita itu perlu mencermati. Cermati hati kita. Waktu mau marah, ibu ini maklumlah ada masalahnya berat sekali sehingga dia sampai bingung mau menjemput kami pun dia udah nggak tahu harus berbuat apa. Nah itu, oke, baik. Sampai di sini. Yang ketiga terakhir saya tutup dengan yang terakhir. Fungsi hati, tolong di mute, Sally, di mute dulu. Agak terdengar bunyi-bunyi. Oke, sip. Terakhir, fungsi hati adalah untuk membantu metabolisme tubuh. Itu secara organ. Metabolisme itu proses pencernaan, apa istilahnya ya, yang dihasilkan oleh tubuh tadi, dia membantu proses itu, kemudian menyimpan nutrisi. Nah, hati itu dia tempat menyimpan segala sesuatu yang kita terima, dan hati membantu untuk memproses diri kita untuk kita menjadi siapa. Mau tahu Anda itu siapa? Lihat hati Anda. Anda akan mengenal siapa Anda. Orang mau tahu dia itu pelit atau tidak, coba cek hati kita masing-masing. Kita itu pelit atau suka memberi? Kita itu ramah dengan orang lain atau kita sombong atau kita angkuh, cuek dengan orang lain? Coba cek hati kita. Mau tahu siapa kita? Cek hati kita. Jadi hati itu menyimpan nutrisi tadi saya bilang. Dia menjadi wadah menyimpan segala sesuatu, informasi apa yang kita dapatkan dari luar. Dan dia membantu memproses diri kita. Mau ke arah yang lebih baik atau tidak. Itu hati. Nah, mau mengetahui siapa diri Anda sebenarnya, lihatlah hati Anda. Anda akan mengenal siapa Anda.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita jaga hati dengan cermat, ya, dengan kehati-hatian. Kita cross check keberadaan hati kita. Oke? Kita cross check keberadaan hati kita. Mau tahu siapa diri Anda, diri kita, coba cek hati kita. Maka Anda mengenal siapa diri Anda. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Jangan main-main dengan hatimu. Oke, siap ya? Jadi mari kita sambut firman Tuhan senantiasa untuk kita masukkan ke dalam hati kita. Karena hati itu merupakan berangkas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga ini, ya, 4 poin ini kita mulai simpan. Fungsi hati menyaring racun-racun dari luar yang masuk ke dalam diri kita. Apa itu input-input? Anda yang tahu, saringlah. Kedua, fungsi hati itu memproduksi buah-buah kehidupan. Mau itu baik atau tidak, itu dari hati Anda. Ketiga, menyimpan nutrisi. Jadi wadah. Maka itu tempatkanlah hatimu menjadi wadah tempat yang benar. Bukan yang salah. Keempat, dia membantu metabolisme tubuh. Proses-proses penyaluran nutrisi dalam tubuh untuk masuk. Dia membantu untuk kita diproses menjadi siapa diri kita. Oke, relakan dirimu diproses hatimu untuk engkau menjadi orang-orang yang berkualitas. Amin. Relakan. Dia membantu. Sangat membantu. Libatkan hatimu. Libatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Yuk, saya serahkan kepada istri saya. Yuk, mari berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, di mana kami melihat, kami mendengar, dan kami mempelajari, kami mengetahui betapa pentingnya hati. Ternyata hati adalah sentral, tempat kediaman Tuhan. Bertempat tinggal di dalam diri kami adalah di dalam hati kami. Ketika hati kami baik, maka tenanglah hati Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami mau menjaga rumah-Mu Tuhan. Yaitu di hati kami. Inilah rumah-Mu. Kami mau membersihkannya tiap-tiap waktu. Kami mau membersihkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan menggunakan hati kami dengan sebaik-baiknya. Kami mau berjuang. Kami mau memfilter, kami mau menyaring semua yang kami lihat, semua yang kami dengar, semua yang kami temui. Sehingga hati kami tetap bersih, sekalipun kami bertemu dengan seorang yang bermulut comberan. Hati kami tetap bersih, aman, terjaga. Karena kami mau melindunginya Tuhan di dalam Engkau. Ketika kami melihat ketidakbaikan, kami tidak mau memikirkannya itu. Sehingga ketika kami memikirkannya, noda itu akan ada di dalam hati kami. Kami tidak mau. Karena apa yang kami pikirkan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar akan bersarang di dalam pikiran dan akan masuk ke hati. Oleh sebab itu kami mau memfilter, kami mau menyaring semuanya dengan baik. Dimulai dari hari ini Bapak, kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami mau menjaga tempat bait Roh Kudus-Mu Tuhan. Yaitu di dalam diri kami, di hati kami. Kami mau berjuang bersama-sama ya Bapak. Bapak, kami percaya ini adalah gerbang dibuka di mana penyeleksian hati di dalam saat ini dan ke depan ini kami akan diproses dengan hati sesuai dengan firman-Mu
ini. Maka yang bertekun di dalam Engkau, yang dekat melekat dengan Engkau, itu akan keluar sebagai pemenang. Penampian terus-menerus terjadi, karena gandum dan ilalang tumbuh di ladang yang sama, tetapi gandum akan dinikmati oleh tuannya, sang pemilik kebun. Dan rumputnya akan dibuang ke pembakaran. Tapi kami percaya sekalipun dibakar, rumput itu pun masih berguna di ladangnya Tuhan untuk menjadi pupuk untuk gandum-gandum yang sedang ditanam. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau begitu luar biasa. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk dikendalikan oleh Engkau, Sang Juru Pengemudi, Sang Juru Mudi. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu meteraikan di dalam hidup kami, hati kami, sehingga menjadi rema yang kuat. Kami akan menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, dan kami akan memancarkan kehidupan seperti pribadinya Tuhan yang nampak di dalam diri kami, karena hati kami yang beres. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, urapi kami semuanya, dan hidupkan firman-Mu dalam diri kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Engkau pakai lebih dahsyat dan heran lagi di depan Tuhan, ke depan. Engkau berkati dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, studi, dan semua aspek hidupnya. Engkau berkati dengan kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami akan berdoa juga Tuhan, untuk segala persembahan yang sudah diberikan. Engkau berkati jemaat-Mu dengan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan yang belum bisa memberi pun Tuhan tetap memberkati. Dan berkati yang terlibat di dalam dana misi, di mana banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang saat ini sudah tergabung dengan beberapa hamba-hamba-Mu, dan bahkan untuk hamba yang sedang membuat rumah dadakan, rumah apa adanya Tuhan. Masih banyak uang yang dibutuhkan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan untuk memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga rumahnya cepat jadi dan dana mengalir dari manapun Engkau bisa datangkan. Bahkan melalui jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu sehingga bisa menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati semua yang terlibat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga jam-jam ibadah yang ada nanti malam Tuhan, Kau berkati. Dan urapan-Mu ada di setiap jam-jam ibadah kami. Berikan kerinduan untuk jemaat-Mu sehingga mereka merindukan ibadah. Seperti firman-Mu bilang, janganlah meninggalkan jam-jam ibadah seperti yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana. Tetapi harus lebih giat dan semangat di dalam ibadah, merindukan hadirat Tuhan, karena kedatangan Tuhan semakin mendekat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan untuk pergumulan dari setiap jemaat-Mu yang sudah Engkau jawab. Terima kasih Engkau memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak, memberkati pekerjaan para suami, memberkati bahkan yang bekerja, Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, hamba berdoa juga untuk bangsa negara Indonesia. Engkau lawat Indonesia, Engkau menangkan Indonesia. Pemimpin dari presiden sampai tingkat yang paling rendah. Engkau memberkati mereka semuanya. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dimenangkan Tuhan. Kami berdoa untuk Cina, di mana Engkau menempatkan anak-anak-Mu. Hamba memberkati Cina, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin yang ada, seluruh yang terlibat dalam kepemerintahan di Cina, Engkau memberkati. Engkau memberkati juga Tuhan dalam kepengurusan surat-surat semua jemaat-Mu. Bapa, Engkau terlibat di dalamnya. Berkati Cina, Cina dimenangkan Tuhan. Cina dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua suami dari jemaat-Mu dimenangkan Tuhan, percaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami di siang hari ini dengan ucapan syukur terima kasih
Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami akan mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ingatkan kami senantiasa firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami mau ini menjadi kesukaan, menjadi tameng, pagar dalam hidup kami, yang menuntun, yang menjaga perjalanan hidup selama kami ada di muka bumi ini, mengenai hati. Bapa di surga, Tuhan Yesus tolong berikan kami hikmat bagaimana kami untuk memberikan hati kami terhadap siapapun sesuai dengan kebutuhannya yang kami bisa tempatkan. Kalau hati ini untuk Tuhan, maka kami berikan full untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kalau untuk pasangan kami, full untuk pasangan kami. Kalau memang untuk jemaat-Mu, maka kami juga akan berikan full untuk jemaat Tuhan. Bagaimana kami mengasihi mereka. Demikian jemaat pun full mengasihi pelayanan dan hamba-Mu yang melayani mereka. Supaya semua kami benar-benar dipimpin dan hidup berdasarkan hati. Terima kasih Tuhan. Karena hati ini, hati yang sudah diberikan oleh Tuhan, diperbarui dari hari ke hari, yaitu dengan firman-Mu. Terpujilah Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa, tidak hanya sekedar hati secara organ tubuh berfungsi yang baik, tapi hati di dalam secara kerohanian perlu juga dijaga dan memiliki fungsi yang sama secara rohani atau kejiwaan yang kami bisa alami setiap hari. Biarlah firman-Mu sempurnakan atas kami Tuhan. Engkau tidak berhenti berbicara sekalipun hamba sudah berhenti berbicara. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Aku percaya untuk penyertaan Tuhan atas kami semuanya. Dalam nama Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan tangan-Mu. Terima berkat dari Bapa kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga oleh anugerahnya yang begitu besar bagi kita semua. Dan melalui anaknya Yesus Kristus. Dengan cinta kasih sayangnya yang besar Dia karuniakan. Dan Yesus yang setia untuk menebus dosa kita. Dan juga Roh Kudusnya diberikan bagi kita. Agar kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini. Dan melalui Roh Kudusnya diberikan bagi kita. Untuk menuntun kita kepada kebenaran firman-Nya. Sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan melimpahkan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus kita percaya dan diberkati oleh Tuhan hari ini. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat terus. Ya, Fitri, selamat datang. Sudah tampil pesonamu. Luar biasa. Lagi di jalan, Kak. Mau jalan-jalan. Oh, oke. Baik. Baik. Naik apa itu? Naik bajai. Mana Fitri? Bajai. Ayo biar saya lihat. Baik, fotonya 1, 2. Seli. Mana Seli? Seli mana? Ini suka dipanggil berulang-ulang nih orang. Ayo. 1, 2, 3.
agak loh. Seli ini mau di apa loh? Dokumentasi. Sel 1 2 1 2 3. Oke, baik. Oh, itu Seli. Belum. 1 2 3. Seli, yuk. Oke, bentar. Oke, sudah. Oke.